Tahukah kalian apa alasan Sony tidak melanjutkan jualan HP Android Xperia mereka di Indonesia? Yang pertama, mereka memang kalah bersaing soal harga dan kualitas. Di kelas flagship, mereka kalah melawan Samsung. Di kelas entry level, mereka kalah melawan HP-HP Cina yang mulai muncul saat itu. Alasan kedua, layanan after sales yang buruk. Ada banyak sekali kalau kalian cari di media sosial atau di Google aja yang mengeluhkan masalah-masalah layanan servis dari Sony. Efeknya, sekalipun dengan nama sebesar Sony pasti bakal hancur juga. Di Indonesia, Sony memang menghentikan penjualan HP mereka. Tapi di luar negeri, mereka masih tetap berjualan bahkan sampai saat ini. Sony Xperia mulai masuk di Indonesia pada tahun 2010 dan berakhir di tahun 2016. Berikut adalah daftar HP Sony Xperia yang pernah dijual di Indonesia. Dan berikut adalah 3 HP Sony Xperia yang paling berkesan menurut saya. Yang pertama ada Xperia C5 Ultra. Yang paling saya suka dan ingat dari HP ini waktu itu adalah desainnya yang cakep bener, tata letak kamera yang manis, dan bezel layar yang tipis. Desain HP sebenarnya soal selera, tapi memang saya akui waktu itu desain bodi dari C5 Ultra paling top di masanya. Untuk spesifikasi utamanya kurang lebih sebagai berikut. Yang kedua ada Xperia M4 Aqua. Yang saya ingat dari Xperia M4 Aqua adalah HP termurah pada waktu itu yang sudah bersertifikat IP68. Itu artinya HP ini bisa dimasukkan ke dalam air dengan maksimal kedalaman 1,5 meter dan waktu maksimal 30 menit. Dan berikut adalah spesifikasi dari Xperia M4 Aqua. Yang ketiga, Sony Xperia Z5 Premium. Yang paling membuat saya berkesan waktu itu adalah saya pertama kalinya mencoba HP yang bagian belakang bodinya terbuat dari kaca asli. Bisa buat ngaca dan sangat jelas banget. Setahu saya waktu itu di Indonesia, Sony Xperia Z5 Premium adalah HP yang pertama kali membawa bodi dari kaca. Dan berikut adalah spesifikasi dari Xperia Z5 Premium. Kesimpulannya, sangat disayangkan Sony sudah hengkang atau angkat kaki dari pasar HP Android di Indonesia. Dan pesan buat merek-merek yang sekarang sudah punya nama besar, bisa belajar banyak dari kasus Sony Xperia. Jangan memberi harga yang kelewat mahal agar dapat bersaing. Karena banyak yang bilang waktu itu mereka nggak mau beli Sony Xperia karena harganya terlalu overpriced alias kemahalan. Dan yang kedua adalah pentingnya layanan after sales atau purna jual yang baik dan memuaskan. HP-nya sudah bagus, harga sudah masuk akal, bahkan bisa dibilang murah. Tapi kalau layanan after sales-nya jelek, saya pun juga akan berpikir 2 kali buat beli HP tersebut. Sekian video dari saya. Like jika kalian suka, dislike saja kalau tidak suka, dan subscribe channel ini untuk update video-video yang lainnya.